Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Azhar dari kelas TI 1A. Kali ini saya akan membuat tutorial cara bongkar pasang PC yang baik dan benar. Pertama, buka casing lalu kendorkan DVD ROM menggunakan obeng sampai semua baut terlepas. Jangan lupa cabut kabel dari DVD ROM ke motherboard dan juga kabel SATA. Jangan lupa juga untuk mencopot casing depan dari PC agar mudah melepas DVD ROM. Lalu kita copot DVD ROM dengan cara menariknya ke arah luar. Lalu kita sisihkan. Setelah itu, copot baut yang terpasang pada power supply dengan menggunakan obeng min. Copot semua baut pada power supply. Cabut kabel-kabel yang terpasang pada motherboard. Copot juga kabel 24 pin yang tertancap pada motherboard dengan hati-hati ya. Lalu kita copot juga kabel yang mengarah pada hard disk. Copot power supply dengan mengangkatnya sedikit ke atas lalu dorong ke dalam hingga dapat terangkat. Lalu sisihkan. Setelah power supply tercabut, cabut kabel SATA yang menancap pada hard disk dan juga ke motherboard. Cabut juga kabel-kabel USB yang ada pada motherboard dengan hati-hati. Cabut pula kabel power supply yang ada pada motherboard. Pastikan pula kabel grounding sudah tercabut ya guys. Setelah itu kita kendorkan baut yang ada pada hard disk menggunakan obeng min. Lalu kita tarik hard disk ke arah luar. Setelah itu lepas baut pada kipas dan juga cabut kabel yang menancap pada motherboard, yaitu yang berwarna merah. Nah, lalu kita sisihkan. Langkah selanjutnya, kita copot motherboard dengan cara mengendorkan semua baut menggunakan obeng min. Setelah semua baut yang terpasang pada motherboard telah terlepas, langkah selanjutnya yaitu kita copot motherboard lalu kita sisihkan. Untuk melepas heatsink, kita hanya perlu mengendurkan skrup-skrup yang ada pada tiap sisi heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan CPU. Setelah setiap sisi heatsink kendor, saatnya kita angkat saja lalu sisihkan. Nah, untuk melepas RAM, kita cukup menekan kedua belah pengait yang ada pada kanan dan kiri RAM. Tada! RAM sudah terlepas, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk memasang kabel RAM, kita cukup paskan saja RAM pada slot yang telah tersedia, lalu klik bersamaan sampai pengait dapat mengaitkan RAM dengan benar.
Setelah itu, kita pasangkan kembali heatsink. Pastikan tiap-tiap baut yang terpasang pada heatsink masuk kembali ke motherboard dengan benar. Kencangkan menggunakan obeng hingga semua sisi pada heatsink dapat terpasang dengan benar. Setelah heatsink dan juga RAM terpasang dengan benar pada motherboard, kita pasangkan kembali motherboard ke dalam PC. Pastikan motherboard terpasang dengan benar ya guys. Setelah itu kita pasang kembali kabel grounding pada motherboard. Lalu kita kencangkan motherboard menggunakan baut dan juga obeng. Pastikan semua sisi motherboard telah terbaut dengan benar dan juga kencang ya. Jangan sampai ada yang kendor agar tidak terjadi kerusakan. Kita kencangkan baut terakhir pada motherboard. Setelah itu kita pasangkan kembali kipas yang tadi kita lepas menggunakan baut. Pastikan setiap sisi kipas terbaut dengan benar dan juga kencang agar dapat bekerja dengan baik. Sambungkan pula kabel dari kipas menuju ke motherboard. Nah, selanjutnya kita pasangkan kembali hard disk. Pastikan hard disk masuk dengan tepat pada lubang baut yang tersedia. Pastikan kita pasangkan kembali semua baut-baut pada setiap sisi hard disk. Dan jangan lupa tangan yang lain untuk menahan bawah hard disk agar tidak lepas saat kita mengencangkannya. Langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali DVD ROM ke dalam PC dengan cara mendorongnya ke dalam secara hati-hati tentunya, dan kita paskan dengan lubang baut yang tersedia untuk mengencangkan DVD ROM agar tidak mudah terlepas. Setelah itu kita pasang kembali kabel power ke motherboard dengan hati-hati. Setelah itu kita pasangkan kembali power supply dengan perlahan sampai terpasang dengan benar pada PC. Pasangkan baut pada tiap sisi power supply menggunakan obeng. Pastikan pemasangan power supply tidak terbalik. Langkah selanjutnya kita akan pasangkan kabel SATA ke motherboard dan juga ke hard disk. Pastikan pula kabel SATA tidak terbalik. Jangan lupa pula pasangkan kabel SATA kedua ke motherboard untuk diarahkan menuju ke DVD ROM. Setelah itu pasangkan kabel ke arah
hard disk. Dan juga ke arah DVD ROM. Pastikan semua terpasang dengan baik dan kencang. Pasangkan pula kabel-kabel USB ke motherboard dengan hati-hati. Lalu kita pasang kabel 24 pin ke motherboard. Jangan lupa kabel ini pun ditancapkan ke motherboard ya. Lalu kita pasangkan kembali casing. Pastikan casing tertutup dengan benar ya, dan juga rapat. Pembongkaran dan pemasangan PC telah selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.